Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Video kali ini tentang kenapa sih kita harus sholat. Singkat saja ya, kenapa kita harus sholat. Yang pertama, karena kita diciptakan di dunia ini memang untuk beribadah. Jadi masing-masing makhluk, masing-masing ciptaan Allah itu punya fungsi masing-masing, punya tujuan masing-masing, dari ciptaan yang besar maupun ciptaan-ciptaan yang skala kecil. Dari benda-benda yang besar sampai benda-benda yang kecil. Ambil misal benda yang paling simpel, sedotan. Sedotan itu dia dibuat oleh manusia untuk kerjanya adalah, tugasnya adalah memudahkan manusia minum. Benda sekecil itu saja punya tujuan untuk apa dibuat. Lah manusia untuk apa? Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tidak hanya manusia ya, manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi adanya kita di dunia yang sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan salah, jangan sampai kita menjalani hidup bukan untuk fungsinya. Misal gini, ternyata hidupnya itu hanya untuk mengumpulkan uang, hanya untuk mengumpulkan materi, hanya untuk melampiaskan syahwat, hanya untuk senang-senang, hanya untuk asal hidup seperti hanya binatang yang makan, yang minum, beranak pinak, berkembang biak dan sebagainya. Lalu sholat ditinggalkan. Nah, makanya penting sekali, ibadah yang paling utama adalah sholat, di mana dia merupakan rukun Islam setelah syahadat. Jadi pahami, kita harus menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah yang harus beribadah kepadanya. Jadi jangan sampai kita tidak sholat. Dan itu dilakukan oleh kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, sakit, sehat, tetap sholat, mukim, perjalanan, tetap sholat. Kalau kita nggak menjalankan fungsi kita, kalau kita nggak menjalankan tugas kita sebagai hamba yang beribadah kepada Allah, lantas kita menjadi makhluk yang tidak ada gunanya. Syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Seperti halnya yang lain, misalkan benda-benda seperti kursi, meja, kemudian tadi sedotan, gelas, piring. Kalau mereka sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai, sudah tidak menjalankan tugas, ya sudah, tinggal dibuang ke tempat sampah untuk dibakar. Sama ketika manusia tidak menjalankan tugasnya sebagai manusia, dia diciptakan untuk apa? Maka manusia seperti ini Allah akan memberikan hukuman nanti di akhirat. Bahkan di dunia pun sebenarnya sudah dihukum, tapi di akhirat ada ibarat tempat sampah dan pembakaran juga di akhirat ada. Maka kita harus perhatikan kenapa kita harus sholat. Yang kedua, sholat ini kan perintah Allah. Siapa Allah? Allah itu bukan siapa-siapa, dia itu pencipta loh, pencipta kita, sangat-sangat agung. Bayangkan, kita kepada atasan saja kita manggut-manggut. Ya, kepada dokter kita manut, perintah apa, makan obat berapa kali kita manut. Kepada orang tua kita manut, kepada presiden kita manut. Kenapa kepada Allah yang itu di atas segala atasan, di atas semua raja, dia adalah raja seluruh raja, kenapa kita tidak taat? Di situ bayangkan, orang yang menunda-nunda perintah atasan saja, menunda-nunda melaksanakan perintah atasan saja, itu sudah tidak sopan dan sudah dianggap tidak menghargai atasan. Misalkan seorang majikan memerintahkan pembantunya, tolong membuatkan kopi. Kemudian pembantunya bilang, nantilah setengah jam lagi, nantilah 1 jam lagi. Itu meremehkan majikannya, meremehkan perintah majikan sama dengan meremehkan atasan. Jadi begini, kalau kita meremehkan perintah Allah berupa sholat, itu sama dengan kita meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hinanya orang yang meremehkan perintah Allah, orang yang meremehkan Allah. Siapa sih dia? Kok sampai meremehkan Allah? Siapa sih kamu? Kok sampai meremehkan Allah? Langit, bumi, lautan, daratan, gunung, awan, semuanya saja takut sama Allah dan taat sama Allah. Lah kita ini siapa? Bukan apa-apa. Kita sangat kecil, kita sangat lemah. Kok bisa-bisanya kita meninggalkan sholat? Kita meremehkan Allah sebagai pemberi perintah sholat. Itu ya. Jadi kita harus perhatikan bagaimana cara kita memuliakan Allah.
Kalau kita cepat melaksanakan perintah Allah di awal waktu, berarti kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah, dan menghormati, menghargai, dan betul-betul meninggikan Allah. Nah, kalau meninggalkan ini layak dihukum. Seperti halnya tadi, misalkan pegawai atau pembantu yang diperintah majikan, dia tidak mau, menolak, ya sudah. Untuk apa punya pembantu seperti ini? Untuk apa menggaji pembantu seperti ini? Akhirnya dihukum atau dipecat. Jadi bagaimana kalau kita dipecat, naudzubillah, dipecat menjadi hamba Allah? Lalu menjadi hamba siapa lagi? Padahal Allah itu cuma satu-satunya Tuhan. Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang kedua, bahwasanya kita harus betul-betul membesarkan, mengagungkan perintah Allah berupa sholat, karena itu juga tanda kita menghormati, mengagungkan, mengakbarkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, sholat ini merupakan tiang agama. Sholat ini menjadi pembeda. Sholat ini menjadi tiang agama. Jadi kalau orang tidak sholat, agamanya runtuh, agamanya rontok. Jadi kalau orang Islam sudah syahadat tapi tidak sholat, ya sudah, tiangnya runtuh. Kalau rumah apa yang bisa dihuni? Coba kita lihat rumah kita. Kalau rumah kita tiangnya hancur, tiangnya roboh, misalkan kena bom atau ketabrak truk, hancur rumahnya. Bisa dihuni rumah seperti itu? Tidak bisa dihuni. Sama agama kita, agama Islam kita yang ada dalam diri kita masing-masing akan rontok, akan runtuh kalau tidak melakukan sholat. Ya sudah, tidak dianggap sebagai orang Islam lagi. Sehingga Nabi sudah menjelaskan pembeda antara orang Islam dengan orang kafir adalah tarkus salah, meninggalkan sholat. Berarti cara mudahnya, kalau masih sholat, masih muslim. Kalau sudah nggak sholat, ya bisa dikatakan dia tidak bisa lagi dikatakan sebagai seorang muslim. Karena itu rukunnya, itu adalah rukun. Kemudian yang keempat, sholat itu menjadi penghapus dosa. Jadi antara satu sholat dengan sholat berikutnya menjadi penghapus dosa. Nabi menggambarkan itu seperti halnya kalau kita mandi sehari 5 kali. Masih tersisa kotoran, kata beliau tanya. Tidak. Jadi kalau kita rajin sholat 5 waktu, insya Allah kita akan selalu bersih, selalu Allah bersihkan dari kotoran. Dan tidak ada yang mampu membersihkan dari kotoran selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu membersihkan kita dari dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan upaya kita mendirikan sholat, mudah-mudahan Allah itu selalu mensucikan kita dan membersihkan kita. Jadi maka tekuni, rajini, lazimi sholat 5 waktu. Kalau sudah sholat 5 waktu, usahakan jamaah di masjid. Jamaah di masjid itu lebih agung lagi. Lalu kemudian juga tepat waktu, jamaah di masjid. Lalu kemudian juga tingkatkan sampai ke khusyuknya. Kepada siapa kita menghadap, kepada siapa kita memohon, kepada siapa kita ruku sujud, kita harus sadari bahwasanya kita itu sedang berdiri, ruku dan sujud di hadapan pencipta kita, pemilik kita, pemelihara kita, Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang keempat. Kemudian yang kelima, kita pahami betul bahwasanya proses pengambilan sholat ini, perintah sholat ini beda sama perintah-perintah Allah yang lain. Bayangkan betapa pentingnya sholat ini sampai ketika Allah memberikan perintah sholat itu mengisra mi'rajkan Rasulullah, ya kan? Isra mi'raj dari dari kota Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ke langit. Nah, di situ luar biasa perintah sholat disampaikan oleh Allah melalui proses yang seperti itu. Bahkan tadinya itu kan sholat itu diperintahkan oleh Allah ke Isra Mi'raj 50 kali sehari. Bayangkan 50 kali sehari. Itu harusnya kita seperti itu. Tetapi Allah kemudian ringankan sesuai permintaan Rasulullah yang diusulkan oleh Nabi Musa. Allah ringankan terus sampai akhirnya sholat 5 waktu itu menjadi 5 waktu. Betapa besar kasih sayang Allah. Yang tadinya 50 menjadi 5. Apa kita tidak memperhatikan ini, bahwa ini sangat mudah sebenarnya. Berapa menit sih kita sholat? Berapa menit kita dari wudhu, sholat, kemudian salam, zikir, berapa menit? Sedangkan Allah memberikan kita waktu luang 1 hari 24 jam. Dan kita meluangkan paling 5 menit sampai 10 menit untuk sholat. Ya Allah, apa kita tidak bisa betul-betul mempersiapkan betul dan menguatkan betul sampai juga ke anak cucu kita pentingkan. Lalu yang berikutnya, terakhir itu Rasulullah itu sampai memerintahkan untuk dipukul itu loh.
ketika kita punya anak usia 10 tahun diperintah sholat, tidak mau sholat, perintahkan dipukul. Dan Rasulullah kan sebenarnya orangnya sangat lemah lembut, sangat-sangat baik, terutama kepada anak-anak. Tetapi kenapa untuk masalah sholat Rasulullah tidak ragu untuk memerintahkan untuk memukul? Karena memang di balik peninggalan sholat itu ada perkara yang sangat besar. Anda punya ibadah apa, ibadah yang sangat banyak, tapi nggak sholat, itu berat sekali, sangat berat. Oleh sebab itu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita betul-betul memperhatikan perkara sholat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Mudah-mudahan video ini bisa menyemangati kita untuk semakin rajin sholat dan semakin menjaga sholat kita. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.